Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan episode kali ini kita mulai cerita yang baru ya. Kali ini kembali saya akan membacakan sebuah cerita yang dituliskan oleh Bang Faliwah. Kalau sebelumnya Bang Faliwah ini bercerita tentang sebuah perkampungan tumbal yang ada di dalam sebuah hutan. Nah, kali ini akan mengisahkan sebuah cerita tentang sebuah sungai, tempat pembuangan mayat yang tidak diterima oleh bumi. Seseorang yang mati karena bersekutu dengan jin kafir, setan atau iblis untuk mendapatkan harta atau kekayaan secara instan, dan mayatnya tidak diterima oleh bumi. Maka akhirnya mayatnya akan dilarung atau dihanyutkan sebuah sungai yang bernama Sarongge. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam itu hujan begitu deras, disertai dengan angin kencang dan petir yang terdengar bergemuruh dan menggelegar. Sungai Sarongge yang melewati pekarangan rumahku meluap akibat hujan yang lebat dan deras. Nampak airnya menggumpal dan meluap ke sebagian daratan. Sungai yang deras dan meluap akibat hujan yang deras membawa serta-merta sampah, kayu, pohon, dan lain sebagainya. Aku yang tinggal persis di pinggir sungai ini merasa was-was dan cemas karena takut rumahku kebanjiran. Sebagian air sungai yang meluap sudah merendam sebagian area pekarangan rumahku. "Pak, aku takut rumah kita kebanjiran. Kita ngungsi aja yuk ke rumah ibu," ajak istriku yang terlihat cemas dan takut rumah ini terkena banjir akibat dampak dari sungai Sarongge yang meluap. Hujannya deras banget, Bu, disertai dengan angin kencang pula. Kalau kita keluar rumah untuk mengungsi ke rumah ibu, kasihan Kanza anak kita, nanti dia kehujanan, ujarku menimpali ucapan istriku. "Terus gimana dong, Pak? Kalau rumah kita kebanjiran?" tanya istriku kembali. "Sabar, Bu, nunggu hujannya agak reda dulu. Tidak biasanya hujannya besar dan deras begini. Jangan-jangan ada mayat yang tidak diterima oleh bumi dan akhirnya dibuang atau dilarung ke sungai ini," ucapku lagi. Di luar sana hujan semakin deras dan besar dengan disertai gemuruh angin yang kencang serta kilatan petir yang menyambar, membuat nyali ciut untuk keluar rumah. Apalagi sungai yang terlihat besar dan menggumpal-gumpal menambah kengerian bagi yang melihatnya. Ketika aku dan istriku sedang berbincang-bincang, tiba-tiba suara dentuman keras menghantam pintu rumahku. "Astagfirullah, Pak, apa itu?" tanya istriku yang terlihat kaget. "Bapak juga nggak tahu toh, Bu. Bapak coba periksa dulu, takutnya ada apa-apa," jawabku sambil beranjak mendekati korden jendela rumah. Saat ku sibak korden jendela rumah ini, nampak di luar terlihat seonggok bungkusan kain putih yang membalut sesuatu di dalamnya. Bungkusan itu tepat berada di depan pintu rumahku. Lalu terdengar suara erangan dari bungkusan kain putih tersebut. Aku masih menatap nanar seonggok bungkusan kain putih di balik jendela rumahku ini. Tiba-tiba seonggok kain putih tersebut bergerak menggelinjang. Suara erangannya semakin terdengar keras. Lalu, seonggok kain putih itu membentur-benturkan tubuhnya ke pintu rumah ini. "Pak, ada apa?" suara istriku dari belakang mengagetkanku. "Itu, Bu, di luar ada bungkusan kain putih yang tergeletak di depan rumah kita," ucapku menimpali pertanyaan istriku. "Mana, Pak?" tanya istriku kembali sambil ikut mengintip dari balik kaca jendela ini. "Astagfirullah, itu mayat, Pak," ujar istriku lagi. Suaranya terdengar gemetaran.
Iya Bu, sepertinya mayat itu dibuang ke sungai ini. Tapi kok mayatnya seperti bergerak? Apa jasad itu masih hidup? Ucapku sambil terus menatap jasad tersebut dari balik kaca jendela ini. Suara erangan jasad di balik balutan kain putih tersebut terdengar semakin keras, sementara tubuhnya masih bergerak tidak beraturan dan menggelinjang. Hujan masih deras mewarnai malam ini. Angin berhembus kencang disertai dengan kilatan cahaya petir yang terdengar bergemuruh. Air sungai Sarongge semakin meluap ke daratan, sementara aku dan istriku masih mengintip jasad di balik kaca jendela ini. Bu, sepertinya jasad itu masih hidup karena terlihat bergerak-gerak. Bapak periksa dulu keluar ya, ucapku sambil mendekati pintu rumah. Belum saja aku beranjak untuk membuka pintu, istriku malah menahanku untuk tidak keluar rumah. Jangan Pak, Ibu takut. Sebentar kok Bu, ucapku sambil kembali beranjak. Ketika aku hendak beranjak untuk membuka pintu dan memeriksa keluar sana, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar kembali dari arah pintu, hingga mengagetkanku dan istriku. Saat ku intip kembali dari balik kaca jendela ini, seonggok jasad berbalut kain putih muncul kembali, tertumpuk dengan jasad sebelumnya. Di luar, tepatnya di depan pintu rumah, jasad yang berbalut kain putih tersebut bertambah menjadi 2. Bukan hanya itu, sungai yang menggumpal deras semakin mengerikan, karena sungai tersebut dipenuhi oleh jasad yang hanyut terbawa arus sungai yang deras. Jasad yang memenuhi sungai tersebut diperkirakan ada sekitar puluhan. Sesaat aku dan istriku terkesima dan tak percaya dengan apa yang kami lihat. Pemandangan sungai Sarongge begitu mengerikan. Selain sampah dan kayu yang terbawa oleh arus sungai yang deras, sungai tersebut dipenuhi oleh jasad-jasad berbalut kain putih. Kalau ku perhatikan, jasad-jasad yang terbawa arus sungai tersebut seperti memanggil meminta tolong. Nampak terlihat sangat memilukan. Aku dan istriku masih menatap nanar ke arah sungai yang dipenuhi oleh jasad-jasad yang mengambang terbawa oleh arus sungai. Kami berdua saling bertatap-tatapan karena masih tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Pak, kok di sungai banyak mayat yang hanyut? Ada apa ini Pak? Tanya istriku yang masih menatap nanar ke arah sungai. Bapak juga nggak tahu Bu, nggak tahu dari mana jasad-jasad itu muncul. Ucapku menimpali pertanyaan istriku. Ibu makin takut. Kita ngungsi aja yuk Pak, ajak istriku. Terlihat wajahnya semakin pucat. Hujannya semakin deras Bu. Lagian di depan pintu rumah ada mayat yang menumpuk dan menghalangi jalan kita untuk keluar dari sini, ucapku lagi. Sebenarnya aku juga takut dan ngeri ketika melihat banyak jasad di sungai dan ingin segera pergi dari rumah ini. Sementara air sungai sudah mulai masuk ke rumah ini melalui bawah celah pintu rumah. Tapi kalau kami keluar rumah ini, kami takut celaka karena hujannya semakin lebat dan deras, serta anginnya semakin kencang. Ditambah lagi ada beberapa jasad di depan rumah kami. Di depan rumah, 2 jasad masih menumpuk, tapi sekarang sudah tidak bergerak dan menggelinjang seperti tadi. Tapi kedua jasad itu menghalangi rumah kami. Pak, kordennya tutup aja lagi, Ibu takut, ucap istriku yang terlihat panik. Iya Bu, timpalku sambil menutup korden jendela. Tiba-tiba anakku Kansa yang masih berumur 2 tahun yang sedang tidur di kamar terbangun dan menangis. Istriku segera beranjak ke kamar menemui Kansa untuk menenangkannya. Walaupun sudah ditenangkan oleh istriku, anehnya tangisan Kansa semakin kencang. Biasanya tidak seperti itu. Kalau Kansa menangis dan sudah ditenangkan oleh istriku, pasti nangisnya akan berhenti. Bu, Kansa kenapa? Kok nangisnya makin kencang? Teriakku di ruang tamu. Gak tahu nih Pak, Kansa gak bisa ditenangin, balas istriku yang sedang berusaha menenangkan Kansa. Coba kasih ASI, teriakku kembali. Sudah Pak, tapi Kansanya gak mau. Mata Kansa kok melotot ya Pak? Seperti lihat sesuatu, jawab istriku kembali dari kamar sana. Melotot bagaimana Bu?
Tanyaku penasaran. Ya melotot, Pak. Tangisannya makin kencang lagi. Kayak gelisah, jawab istriku. Tangisan Kansa terdengar semakin kencang. Perasaanku semakin campur aduk antara khawatir, kalut, takut, dan cemas. Ketika perasaanku sedang kalut, sementara istriku sedang berusaha menenangkan Kansa yang masih menangis, tiba-tiba suara pintu rumah terdengar gaduh kembali. Ku dekati jendela, lalu kusibak kordennya untuk memeriksa di luar sana. Aku terkejut dan jantungku berdegup kencang karena kedua jasad yang berbalut kain putih yang menumpuk di depan pintu rumah kami tiba-tiba sudah berdiri mematung menghadap pintu rumah ini. Aku masih berdiri di depan jendela, menyaksikan kedua jasad yang masih berdiri di depan pintu. Ketika Kansa terdengar tangisannya semakin kencang, kedua jasad yang berdiri di luar sana bergerak membentur-benturkan tubuhnya ke pintu rumah ini. Kedua jasad tersebut seperti tertarik dengan tangisan Kansa. Pintu rumah terdengar semakin gaduh bersamaan dengan tangisan Kansa yang semakin kencang. Kedua jenazah di luar sana masih membentur-benturkan tubuhnya ke pintu ini, bahkan semakin brutal, seperti ada yang menyuruhnya untuk bergerak. Aku semakin panik dan takut. Panik karena khawatir dengan anakku, sebab tangisannya tidak mau berhenti. Takut terhadap kedua jasad di luar sana, karena takutnya pintu ini jebol dan kedua jasad tersebut memasuki rumah ini. Sementara air sungai perlahan sudah memasuki dan memenuhi rumah kami. Ketika kekalutan menghantuiku, tiba-tiba istriku berteriak dari dalam kamar sana. Pak, cepat ke sini. Ibu takut. Ada pocong. Aku langsung beranjak dan masuk ke dalam kamar. Nampak di dalam kamar, istriku terlihat ketakutan dan panik. Wajahnya yang pucat ia tutupi dengan sebelah tangannya yang kanan, sementara tangan yang kiri menunjuk ke arah lemari. Kansa masih menangis seperti tadi dan terlihat ketakutan seperti melihat sesuatu. Ada apa, Bu? Tanyaku pada istriku yang masih menutup wajahnya dengan sebelah tangannya. Nampak istriku terlihat gemetaran. Itu, Pak, di dekat lemari kayak ada pocong. Wajahnya menakutkan, hitam dan gosong, jawab istriku terlihat histeris, sementara jari telunjuknya mengarah ke arah lemari. Di sebelah mana, Bu? Bapak nggak lihat? Tanyaku kembali, sementara mataku menjelajah liar melihat ke sekeliling kamar ini. Coba matanya dibuka, Bu. Pintaku untuk memastikan di mana keberadaan pocong yang dilihatnya. Kok nggak ada, Pak? Beneran, tadi Ibu lihat pocongnya berdiri di pinggir lemari, ucap istriku merasa heran. Aku semakin kalut, takut dan cemas kala kusaksikan kejadian-kejadian yang begitu mengerikan. Yang paling kutakutkan adalah takut terjadi sesuatu dengan keluargaku. Benar kata istriku, kami harus mengungsi ke rumah ibu dan meninggalkan rumah ini. Tapi bagaimana caranya kami keluar dari rumah ini? Sementara di luar sana hujan semakin deras dan kedua jasad itu masih berdiri di depan pintu sana. Aku semakin cemas karena air sungai yang meluap ke daratan sudah mulai memasuki dan mengalir ke dalam rumah, bahkan ke dalam kamar. Andaikan saja ada jalan pintas atau ada pintu dari belakang, sudah dari tadi kami pergi dari rumah ini. Suara pintu semakin terdengar gaduh oleh benturan kedua jasad di luar sana. Sementara Kansa belum berhenti dari tangisannya. Pak, itu suara apa? Seperti ada yang menggedor-gedor pintu, tanya istriku. Shh, jangan berisik. Kalau bisa, Kansa nangisnya supaya berhenti, jawabku sambil berbisik lirih. Memangnya ada apa, Pak? Tanya istriku penasaran. Di luar sana, ada dua jasad yang bangkit kembali, Bu. Mereka membentur-benturkan tubuhnya ke pintu rumah ini. Sepertinya mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah kita. Sepertinya mereka tertarik dengan suara berisik, terutama tangisan Kansa, jawabku lirih. Aduh, Pak, Ibu takut banget. Bagaimana kalau kedua mayat itu masuk, Pak? Ucap istriku yang terlihat pucat dan gemetar. Kita pergi aja yuk, Pak. Lagian airnya sudah mulai masuk, ajak istriku.
Bapak juga maunya seperti itu, Bu. Keluar dan pergi dari rumah ini. Tapi bagaimana caranya? Sementara jalan satu-satunya ada di pintu depan. Ucapku semakin bingung apa yang harus kulakukan. Di luar sana hujan, angin dan gemuruh petir masih setia menemani malam ini. Sepertinya hujan malam ini tidak mengizinkan kami untuk keluar dan pergi dari rumah ini. Kami masih mencari cara untuk keluar dari rumah ini dengan selamat. Istriku masih berusaha untuk menenangkan Kansa yang masih menangis. Sementara air sungai perlahan sudah menggenangi rumah kami. Sambil berikhtiar dan berdoa, kami berusaha untuk menenangkan Kansa. Akhirnya usaha kami berhasil. Kansa berhenti dari tangisannya setelah istriku menyusuinya dan tidak histeris seperti tadi. Di saat Kansa tenang, pintu yang terdengar gaduh oleh kedua jenazah tadi akhirnya berhenti. Lalu aku beranjak keluar kamar dengan melewati genangan air yang sudah mencapai mata kaki untuk memeriksa keluar sana. "Pak, mau kemana?" tanya istriku menghentikan sejenak langkah kaki ini. "Sebentar, mau periksa keluar," timpalku sambil melanjutkan langkah kaki. "Jangan lama-lama, Pak, Ibu takut," ucap istriku seperti enggan ditinggalkan olehku. Di ruang tamu, air sungai yang memasuki rumah ini sudah mencapai dengkul orang dewasa. Ku dekati jendela dengan melewati genangan air. Setelah sampai di depan jendela, ku sibak kembali korden yang menghalangi kaca jendela untuk memeriksa keluar. Nampak kedua jasad terlihat tenang dan tergeletak di depan pintu. Saat ku alihkan mata ini ke arah yang lain, nampak di seberang sungai sana seperti ada sosok makhluk tinggi besar. Matanya yang merah menyala seperti menatap tajam ke arah rumah ini. Aku tidak berani berlama-lama menatap balik sosok mengerikan di seberang sungai sana. Segera kututup kembali korden yang menutupi kaca jendela ini. Lalu aku segera beranjak masuk ke kamar untuk menemui istri dan anakku, dan untuk segera mengajaknya pergi dari rumah ini. Tentunya pergi mengungsi ke rumah ibuku. Ini kesempatanku untuk keluar dan pergi membawa istri dan anakku, gumamku sambil beranjak masuk ke dalam rumah. "Bu, Kansa udah tenang kan?" tanyaku pada istriku yang terlihat cemas dan ketakutan. "Iya, Pak, Kansa udah tenang," timpal istriku. Suaranya terdengar lirih dan bergetar. "Mumpung kedua jasad itu sedang gak bergerak, sekarang kita bergegas pergi dan mengungsi ke rumah ibu," ucapku mengajak istriku untuk segera pergi dari rumah ini. "Benar katamu, Bu. Kalau kita di sini terus, bahaya. Air sungainya sudah masuk rumah kita. Lebih bahayanya lagi, kita diteror oleh makhluk-makhluk gaib itu," ucapku kembali sambil memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas. Setelah segala perbekalan sudah dirasa cukup, maka kami siap beranjak pergi dari rumah ini. Air sungai sudah menggenangi ruang tengah, bahkan sudah menggenangi kamar kami. Sementara di luar sana hujan masih begitu deras. Sekarang aku sudah tidak peduli dengan hujan, petir dan angin. Yang pasti kami harus segera menyelamatkan diri dan pergi dari rumah ini, serta ingin segera sampai di rumah ibuku. "Bu, kamu udah siap?" tanyaku sambil membawa tas yang berisi pakaian kami. "Sudah, Pak," jawab istriku. "Ayo, sekarang kita bergegas pergi. Usahakan Kansa jangan sampai nangis lagi. Karena kalau sampai Kansa nangis, kedua mayat yang ada di luar takutnya akan bangkit lagi. Aku merasa heran kenapa mayat-mayat itu bisa bangkit lagi, dan kenapa mereka tertarik dengan tangisan Kansa," ucapku kembali sambil siap-siap untuk segera keluar dari rumah ini. Kami segera keluar kamar dan menuju ke ruang tengah, lalu mendekati pintu untuk segera dibuka. Nampak pemandangan di ruang tengah seperti kolam. Air yang tergenang sudah mencapai paha. Ketika aku berusaha untuk membuka pintu, tiba-tiba Kansa menangis kembali seperti tadi. Aku mengingatkan kembali istriku untuk menenangkan Kansa. Tidak lupa menyuruhnya agar sambil berdoa. Aku pun membaca doa untuk meminta perlindungan dari Allah. Tapi Kansa tidak mau berhenti. Suara pintu kembali gaduh. Saat ku sibak kembali korden jendela,
kedua mayat itu sudah kembali berdiri sambil membentur-benturkan tubuhnya ke pintu, serta makhluk besar itu terlihat masih berada di seberang sungai sana. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Apa yang mereka mau dari kami? Apa salah kami sehingga mereka meneror kami terus-terusan? Gumamku semakin bingung apa yang harus kami lakukan. Bu, cepat tenangin Kansanya. Kalau perlu kasih ASI lagi supaya nangisnya berhenti, perintahku pada istriku. Iya Pak, ini juga lagi ditenangin dan dikasih ASI, tapi Kansanya nggak mau. Timpal istriku terlihat panik. Air sungai semakin deras memasuki rumah kami, tapi kami masih berada di dalam rumah ini. Aku semakin panik dan kalut. Salah satu cara untuk keluar dari rumah ini adalah dengan menerobos kedua mayat tersebut. Tapi, apakah istriku mau? Bu, kita keluar sekarang. Kita terobos saja kedua mayat itu. Kalau di sini terus, lama-lama kita bisa mati, ujarku. Tapi Pak, Ibu takut. Ibu nggak berani, ucap istriku terlihat wajahnya semakin pucat. Kalau kita nggak berusaha untuk keluar dari sini, kita yang akan celaka Bu, bahkan akan jadi korban, ujarku setengah membentak. Biar nanti Bapak yang menghalangi kedua mayat itu. Ibu duluan pergi dari sini sama Kansa, ucapku kembali. Pak, maafin Ibu. Semua ini kesalahan Ibu, ucap istriku yang tiba-tiba berkata seperti itu. Aku pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh istriku. Kenapa Ibu minta maaf? Apa yang Ibu maksud? Tanyaku heran sambil mengernyitkan dahi ini. Dulu, semasa Kansa berumur 4 bulan, Ibu pernah menemui dukun untuk minta bantuan, menemui Raja Jin kafir untuk minta kekayaan dengan menumbalkan Kansa. Karena waktu itu, Ibu sudah bosan dengan kemiskinan, dan Ibu tergiur dengan orang-orang yang mendadak kaya setelah menemui Raja Jin kafir itu, ujar istriku sambil mengeluarkan bulir bening di kedua matanya. Tapi waktu itu Ibu langsung menyesal. Saat itu juga Ibu langsung membatalkan penumbalan Kansa dengan Raja Jin. Tapi kata dukun itu, perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan. Suatu saat, kita sekeluarga akan mengalami peristiwa yang besar dan menakutkan. Dan salah satu dari keluarga kita akan dibawa ke alam jin sana untuk dijadikan pengikut mereka, Pak, ucapnya kembali sambil menangis histeris. Mendengar keterangan dari istriku itu, wajahku memerah, emosiku memuncak, dan aku tidak percaya dengan apa yang telah istriku lakukan. Serta hari ini, kami menuai apa yang telah istriku tanam. Sejenak aku bergeming menahan amarah yang bergemuruh di dada ini dan merenungi ketidakpercayaan ini. Di luar hujan semakin deras, suara gemuruh petir saling bersautan, bersamaan dengan cahayanya yang sesaat menerangi kegelapan. Sementara air sungai semakin memenuhi rumah kami. Anakku Kansa tidak berhenti dari tangisannya, sementara kedua mayat di luar sana sedang berusaha untuk masuk ke rumah ini dengan membentur-benturkan tubuhnya yang kaku. Tiba-tiba suara geraman terdengar di luar sana, memekakkan telinga ini dan menambah suasana malam ini semakin mencekam dan mengerikan. Pak, maafin Ibu. Ibu hilaf. Ibu terlalu naif dan tergoda dengan orang-orang yang mendadak kaya di luar sana. Ibu tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Ibu menyesal, Pak, ucap istriku yang terlihat ketakutan dengan diiringi tangisan atas penyesalannya. Kenapa Ibu tega melakukan perbuatan sekeji ini, Bu? Ibu tega mau menumbalkan Kansa, darah dagingmu sendiri demi harta yang belum pasti? Bentakku meluapkan rasa amarah diiringi gemuruh petir. Walaupun Bapak memaafkan Ibu beribu kali, percuma saja karena nasi sudah jadi bubur. Iblis-iblis itu tidak akan berhenti mengejar keluarga kita sebelum salah satu dari kita itu ikut ke alam mereka, terutama anak kita Kansa, Bu, ucapku kembali dengan memendam kekesalan yang amat sangat. Air sungai terus mengalir dari bawah celah pintu, semakin membanjiri rumah kami. Sementara kedua mayat hidup itu masih berusaha untuk masuk. Suara geraman di luar sana masih terdengar, membuat malam ini kian mencekam.
Sekarang aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah harus mengorbankan istriku untuk dibawa oleh iblis-iblis itu? Tapi aku merasa tidak tega. Tidak tega dengan anakku yang masih kecil yang membutuhkan ibunya. Aku harus berusaha menyelamatkan keluargaku dan berusaha untuk keluar dari permasalahan ini. Akhirnya pintu tersebut jebol. Kedua mayat tersebut merangsek masuk ke dalam rumah ini, lalu berusaha untuk mendekati istriku yang sedang menggendong Kansa. "Bu, ayo cepat keluar, biar bapak yang menghalangi mayat-mayat ini," teriakku sambil berusaha menahan kedua mayat dengan tas bawaanku. "Tapi pak, ibu takut," ucap istriku terlihat semakin panik. "Lawan rasa takutmu, selamatkan Kansa, cepat keluar." "Tapi bagaimana denganmu pak?" ucap istriku lagi. "Gak usah khawatir, yang penting kamu dan Kansa bisa selamat. Nanti bapak nyusul," teriakku lagi. Akhirnya istriku menuruti perintahku. Ia pergi keluar dengan membawa Kansa. Terdengar tangisan Kansa menyayat hati ini. Sementara aku masih berusaha menghalangi kedua jasad ini dengan menggunakan tas yang berisi pakaian kami. Perutku terasa mual karena dari kedua mayat ini mengeluarkan aroma bau bangkai yang sangat menyengat. Setelah istriku dipastikan sudah keluar meninggalkan rumah ini, aku yang sedang berusaha menahan kedua mayat ini langsung melepaskannya dan pergi keluar menyusul istriku. Sementara tas yang berisi perbekalan kami terjatuh dan aku tidak memperdulikannya. Aku berusaha keluar dan lari dari rumah ini, meskipun air yang tergenang memperlambat gerak langkahku. Sementara kedua mayat itu berusaha menyusulku dari belakang. Walaupun lariku agak lambat, tapi akhirnya aku bisa keluar meninggalkan rumah ini. Hujan masih deras, disertai dengan gemuruh angin. Kilatan cahaya petir menyambar. Sesaat cahayanya menerangi area sudut-sudut yang gelap. Aku sudah berada di luar, tepat di pinggir Sungai Sarongge. Nampak Sungai Sarongge terlihat besar dan menggumpal. Airnya sangat keruh, sementara terlihat mayat-mayat masih mengambang terbawa hanyut oleh derasnya Sungai Sarongge. Aku berusaha untuk menyusul dan mencari istriku, tapi istriku belum terlihat juga. Tiba-tiba suara geraman itu mengagetkanku lagi. Kuhiraukan suara geraman tersebut, lalu kulanjutkan kembali langkahku untuk mencari istri dan anakku. Sementara tidak ada satu orang pun yang hendak dimintai tolong, karena mungkin mereka juga enggan keluar rumah ketika situasi seperti ini. Serta aku tidak berpikir untuk meminta tolong kepada tetanggaku karena kepanikan dan kekalutanku. Dari sungai ini aku berbelok ke arah kanan, karena aku yakin istriku pasti melewati arah jalan ini, sebab arah jalan ini menuju ke rumah ibuku. Aku terus berlari dari guyuran hujan yang sangat lebat, serta dari kilatan petir yang menyambar-nyambar. Sementara angin malam berhembus kencang menampar-nampar wajahku. Di luar, suasana begitu gelap, karena sama sekali tidak ada penerangan jalan yang membantuku untuk melangkah. Beberapa kali kakiku tersandung batu dan akar pohon, serta terpleset karena jalan tanah yang licin dan basah. Kutapaki jalan yang basah dan licin karena guyuran hujan. Langkahku tak bisa cepat karena gelap dan licin. Ketika telah sampai di suatu tempat yang agak lapang, nampak dengan samar terlihat ada seseorang yang sedang berdiri membelakangiku. Sementara anak yang digendongnya terdengar menangis tanpa henti. "Bu, tunggu!" teriakku memanggil istriku. Tapi seseorang yang kupanggil itu tidak menghiraukan dan menolehku. Ia berdiam diri tetap bergeming seperti patung. Saat aku mendekatinya, lalu kusentuh pundaknya, aku terkejut hampir terjatuh. Kala sosok yang kusentuh itu ternyata bukan istriku. Yang lebih mengejutkanku, sosok yang ada di hadapanku sangat mengerikan. Wajahnya terlihat jelas saat cahaya petir meneranginya. Kilatan cahaya sesaat menerangi sosok yang ada di hadapanku. Aku bergidik kala kulihat wajahnya yang menyeramkan. Wajahnya hancur dan berlumuran darah, sementara tangannya yang pucat menggendong bayi yang tidak kalah menyeramkan juga. Dan bayi yang berada di pangkuannya
ternyata bukan anakku. Bau amis menyeruak tercium dari sosok yang masih berdiri mematung di hadapanku. Lalu di belakangnya tiba-tiba muncul mayat-mayat hidup yang berbalutkan kafan putih. Mayat-mayat hidup itu bermunculan secara tiba-tiba, berdiri mematung seperti tumbuhnya jamur-jamur subur. Aku yang menyaksikan kengerian ini hanya bisa menatap nanar ke arah mayat-mayat hidup tersebut. Tubuhku basah kuyup oleh air hujan yang terus mengguyur dari atas langit yang pekat. Tubuhku terasa dingin dan menggigil, apalagi angin berhembus kencang semakin dingin menembus tulangku. Puluhan mayat berdiri mematung tidak bergerak. Lalu tiba-tiba sosok perempuan yang menyeramkan yang masih berdiri di hadapanku itu tertawa menyeringai ke arahku. Sementara anak yang berada di pangkuannya masih menangis dengan tangisan yang memilukan. Lalu sosok perempuan itu berkata dengan suara gemetar dan parau, "Nasibmu akan sama dengan mayat-mayat yang ada di belakangku." Ucapan sosok perempuan yang menyeramkan itu beriringan dengan suara gemuruh petir di angkasa. Tiba-tiba sosok perempuan dan puluhan mayat yang berada di hadapanku bergerak mendekatiku. Sesaat aku terdiam dan syok menyaksikan kengerian itu. Puluhan mayat itu bergerak perlahan tapi pasti. Sebelum semua kesadaranku datang mempengaruhi kenyataan yang berada di hadapanku, puluhan mayat itu semakin mendekatiku. Saat aku tersadar dari kenyataan ini, aku langsung bangkit lalu berlari untuk menghindari mayat-mayat hidup yang mengejarku. Di hadapanku gelap, pekat, dan mencekam. Aku berlari seperti orang buta. Aku tidak peduli dengan kegelapan ini. Yang kupikirkan saat ini adalah keselamatanku dan keluargaku. "Di mana istri dan anakku?" gumamku sambil berlari menyusuri jalan setapak. Aku terus berlari. Peluh dan air hujan bercampur membasahi tubuh dan pakaianku. Kerongkonganku kering karena tenggorokanku belum dibasahi oleh air sama sekali. Sementara di belakang sana, puluhan mayat masih bergerak mengejarku. Beberapa kali aku terjatuh dan terbangun karena jalanan yang kulalui tidak terlihat sama sekali. Aku tidak tahu ini jalan menuju kemana. Yang kulihat hanya kegelapan dan rimbunnya pohon yang samar, serta terdengar suara aliran sungai yang bergemuruh. Nampak samar di depanku, ada sesosok perempuan berjalan ke arahku. Aku kira itu istriku, tapi bukan. Itu bukan istriku, karena jalannya aneh sekali. Perempuan itu berjalan nampak kaku dan gerakannya terlihat patah-patah. Sementara lehernya terkulai ke kiri seperti mau patah. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Sambil berjalan, sosok perempuan mengerikan itu menunjuk ke arahku. Sementara dari sebelah kanan dan kirinya ada banyak sosok makhluk yang merangkak mengikuti sosok perempuan aneh tersebut. Sosok makhluk yang merangkak tersebut sangat mengerikan. Tubuhnya kerdil, kulitnya nampak pucat dan putih semua. Sementara mereka tidak memiliki mata. Aku semakin bingung harus berlari ke arah mana. Di depanku ada sosok perempuan yang aneh beserta makhluk-makhluk yang merangkak dan mengerikan. Sementara di belakangku, puluhan mayat masih setia mengikutiku. Baiklah, sampai di sini dulu cerita tentang Sungai Saronge. Saya tadi salah ucap ya, seharusnya Saronge bukan Sarongge, tapi nggak apa-apa lah. Untuk episode selanjutnya akan diperbaiki spelling menjadi Saronge bukan Sarongge. Kalau salah nama nanti bisa jadi salah tempat. Dan terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih yang sudah like, support channel ini dengan mensubscribe. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Kita akan lanjutkan cerita ini pada episode selanjutnya ya. Saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.